tidak akan ada 10 November tanpa adanya resolusi jihad. Oke. Tidak ada kemerdekaan tanpa adanya santri. Ketika SD tidak pernah ada sejarah yang membuka bahwa kemerdekaan Indonesia itu bagian di dalamnya ya atas perjuangan santri tidak ada. Juga pertempuran 10 November dikenalnya ya hanya Bung Tomo dengan pekikan Allahu Akbar. Tapi sejarah yang melatar belakangi embrio yang membentuk bersatunya seluruh warga Jawa Timur terutama Surabaya itu siapa, pertanyaan itu tidak pernah terkupas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa podcast bangsaonline.com. Kali ini kita bincang-bincang tentang 10 November ya, Hari Pahlawan. Bagaimana peran santri dalam pertempuran 10 November tahun 45. Kali ini narasumbernya dari DPRD Jatim, dari fraksi PKB, ya kan? Beliau juga Ketua Komisi B. Langsung saja, Mbak Hani Maslah, monggo Mbak perkenalkan diri ke pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh masyarakat Jawa Timur dan se-Indonesia berharap nonton. Saya kebetulan adalah DPRD Jawa Timur yang kesekian kalinya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, domisili Sidoarjo. Maka kalau ngomong tema santri, barangkali ini akan ada hubungan yang sangat erat dengan perjuangan kami. Sejarah PKB lahir itu berangkat dari santri loh. Ya, jadi mayoritas teman-teman fraksi se-Indonesia bahkan adalah pernah mondok, aktivis di Nahdlatul Ulama, ya termasuk saya juga pernah di IPPNU. Saya ini pernah ketua ranting IPPNU dari desa loh ya, desa, dari bawah, kecamatan, kabupaten. Nah di tingkatan wilayah, tiba wilayah, wakil ketua 1. Karena waktu itu kompetisi dengan Mbak Inafsia, kalah 4 suara ceritanya gitu. Saya juga pernah di Muslimat, sehingga ada hubungan yang sangat erat PKB dengan santri, PKB dengan pondok pesantren, dan PKB dengan perjuangan Hari Santri Nasional. Berarti pas nih kita ngundang panjenengan nih Mbak. Ya, kalau bicara NKRI Mbak, kita tuh nggak bisa lepas dari peristiwa 10 November. Betul. Karena momen inilah yang akhirnya menunjukkan bahwa Indonesia itu ada gitu. Meskipun waktu itu kan kita baru 2 bulan ya, memproklamasikan. 17 Agustus merdeka, 10 November pecah pertempuran di Surabaya. Yang notabene adalah pertempuran itu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Yang saat itu memang sekalipun secara de facto dan de jure kita 17 Agustus, tapi faktanya belum diakui oleh internasional dan baru diakui pertama kali itu Mesir di tahun 46. Pasca itu ya Mbak? Iya, di tahun 46. Kalau nggak salah Maret 46 baru diakui, setelahnya baru beberapa negara. Artinya ketika perang 10 November 45 itu memang dunia belum mengakui akan kemerdekaan. Bahkan bisa jadi masyarakat seluruh Indonesia belum tahu karena waktu itu kan media sangat terbatas komunikasi terbatas. Sekalipun ada disiarkan melalui radio RRI lah waktu itu ya yang masih ingat. Tapi kan tidak semuanya masyarakat punya itu. Makanya ketika nikah, membonceng sekutu, datang kembali untuk menjajah Indonesia melalui Surabaya, itu ya karena dianggap Indonesia belum merdeka, kira-kira kayak gitu. Jadi waktu itu kan
memang misinya Sekutu itu mau melucuti tentara Jepang yang waktu itu Betul. kalah Perang Dunia Kedua, tapi Yes. ternyata dibonceng oleh Nikah dan Belanda ya, Belanda yang mereka tuh berniat ingin berkuasa menguasai lagi. kembali. Karena waktu itu memang belum ada yang mengakui kan Betul. kemerdekaan kita, karena Betul. dianggap sepihak gitu. Iya. Nah ini kan menariknya gini, 10 November ini bahkan di catatan ini sejarah dunia, ini dianggap perang yang paling besar gitu. Dilihat dari jumlah personil yang terlibat gitu kan, artileri, darat, laut, udara yang dikerahkan gitu. Yang memimpin perang juga. Yang memimpin perang gitu kan. Langsung jenderalnya AWS Malabi. Oke. Terus jumlah korban yang ya dari kelompok kita yang sangat dahsyat. Dan waktu itu kan Sekutu itu kan sangat percaya diri gitu, bisa menaklukkan Surabaya dalam waktu hanya 5 hari. 3 hari. 3 hari ya, Pak? Ya. Wah, lebih ya. 3 hari. Nah, mereka nggak menyangka gitu kok bisa sampai lebih dari 3 minggu ya, 3 minggu dengan korban yang luar biasa gitu. Nah, ini 100. Kalau nggak salah 100 hari. 100 hari ya? Dari akhirnya 100 hari. Iya, 3 bulan berarti. Iya, 3 bulan. Ini kan kalau dikalkulasi secara secara ilmiah, secara logika ini nggak mungkin gitu kan. Kita belum punya pasukan, tentara baru TKR baru 5 Oktober ya. 5 Oktober ya belum. Dan itu belum menyebar ke seluruh Nusantara, baru ada di pusatan lah ya, di pemerintahan pusat di Jakarta kira-kira kayak begitu. Nah, ternyata senjata tradisional hanya bambu runcing. Ya, kekuatan moral lah kira-kira yang paling kuat, yang paling besarnya di kekuatan moral ya. Spirit perjuangan, spirit untuk mempertahankan kemerdekaan itu artinya spirit moral yang kuat. Nah, ini apa nih Mbak nih? Ya kan? Yang bisa membuat pemuda kita, para pemuda santri bisa bersatu dan ikhlas gitu berjuang gitu kan. Pasti ada faktornya Mbak. Iya. Pertama tentu saya mewakili masyarakat Jawa Timur dan mewakili santri berucap terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan penghargaan atas perjuangan santri untuk Indonesia yang tepat tanggal 22 Oktober Hari Santri Nasional itu. Itu artinya bahwa saya mengatakannya tidak akan ada 10 November tanpa adanya resolusi jihad. Tidak ada kemerdekaan tanpa adanya santri. Artinya di situ santri sejak dulu itu mempunyai kontribusi yang luar biasa. Selain untuk pembentukan moralitas akhlak anak bangsa, juga sebagai bagian dari para pejuang di medan pertempuran dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankannya. Ini saya melihat dari sejarah. Kalau dulu zaman saya ketika SD tidak pernah ada sejarah yang membuka bahwa kemerdekaan Indonesia itu bagian di dalamnya ya atas perjuangan santri tidak ada. Begitu juga pertempuran 10 November dikenalnya ya hanya Bung Tomo dengan pekikan Allahu Akbar. Tapi sejarah yang melatar belakangi embrio yang membentuk bersatunya seluruh warga Jawa Timur terutama Surabaya itu siapa, pertanyaan itu tidak pernah terkupas. Baru ya sekitaran tahun 2010-an ya. Saya masih ingat kala itu Partai Kebangkitan Bangsa melakukan long march, tapak tilas tepatnya. Tapak tilas mulai dari Banyuwangi ke Surabaya karena sejarahnya ada di Surabaya hingga Jakarta. Itu
jalan istilahnya itu, bukan jalan kaki, berkendara ya, berkendara darat, untuk menanjakan momentum yang besar bahwa sesungguhnya embrio perjuangan 10 November itu ya di resolusi jihad itu. Jadi kalau kita membaca sejarah lagi, 17 Agustus 45 kita merdeka, ternyata setelah kemerdekaan itu karena belum terakui oleh internasional, belum banyak yang tahu dan macam-macam, yang kemudian sekutu masih datang membonceng nikah untuk melucuti Jepang dan lain sebagainya tadi, sehingga di sana sini termasuk di Surabaya terjadi peperangan yang luar biasa. Disitulah Mbah Hasyim Asy'ari selaku ketua pendiri Nahdlatul Ulama yang berbasiskan santri, yang punya banyak santri di Jombang tepatnya, untuk mengajak bersama lakukan jihad. Lakukan jihad sehingga tanggal 5 Oktober dibentuk TKR. Sesungguhnya di santri itu sudah ada laskar yang nama Hizbullah, yang saya tahu ada 2 laskar waktu itu. Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah. Jadi para santri ini yang sudah gede, terutama yang radius 92 km dari pusaran Surabaya, pusaran Jawa Timur itu kan Surabaya ya ibu kotanya. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk jihadu fisabilillah. Artinya ikut perang fisik dalam rangka mempertahankan kemerdekaan yang sudah dibacakan tanggal 17 Agustus itu. Dan penyampaian itu disiarkan di hampir semua masjid musola untuk merekrut tentara, ya itu tadi laskar istilahnya. Yang pada intinya sampai keluar bahwa hubbul waton minal iman, cinta negara itu bagian daripada iman. Itulah akhirnya ketika tanggal 21-22 Mbah Hasyim Asy'ari bersama Mbah Wahab Hasbullah, ada juga Mbah Bisri Sansuri dan tokoh-tokoh kiai-kiai berbagai pondok pesantren kumpul di kantor NU Surabaya itu, jalan apa namanya? Bubutan. Betul. Di situ tepat tanggal 22 Oktober mengeluarkan resolusi jihad. Yang artinya resolusi jihad itu apa? Artinya adalah melawan, menolak terhadap penjajah apapun bentuknya. Itulah kemudian menjadi semangat, ada spirit moral dan spirit nasionalisme. Jadi spirit moralnya itu apa? Bagi umat Islam mempertahankan kemerdekaan adalah wajib hukumnya. Bila ternyata gugur di medan pertempuran, maka jihad. Kalau sudah dikatakan jihad, maka kategori adalah meninggal dalam kondisi syahid. Semangat moral itulah ya yang menjadi jiwa para santri. Hampir seluruh pondok pesantren tergabung dalam 2 laskar tadi itu. Oleh karenanya ketika AWS Malabi membonceng nikah datang ke Surabaya tanggal 25 Oktober. 25 Oktober 45. Resolusi tanggal 22 Oktober 45, artinya 2 minggu, 3 minggu sebelumnya sudah terbentuk resolusi. Jadi semangat juang para santri ini sudah membara lah kira-kira. Sekalipun mereka mempunyai kekuatan militer yang terdidik, teknologi perang yang canggih, kita hanya bambu runcing. Tapi karena semangat moralitasnya kuat yang tanamkan oleh Mbah Hasyim dan beberapa kiai di Jawa Timur ini, akhirnya tanggal 26-nya AWS Malabi meninggal dalam pertempuran itu. Ya memang para syuhada kita yang meninggal lebih banyak sesungguhnya. Tapi kan ketika musuh meninggal walaupun kecil tetapi jenderalnya, pemimpinnya ini kan
sebuah kehebatan kita kan begitu. Pukulan telak lah kira-kira kayak begitu. Telak kepada sekutu. Itu tanggal 26. Dan pertempuran itu tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ sampai bergulir di November. Tanggal 9 November itu kan sekutu mengultimatum agar meletakkan senjata. Tapi apa? Karena berkat resolusi jihad itulah ada semangat moralitas agama bahwa berjuang membela negara, membela kemerdekaan adalah wajib hukumnya, dan di situ ada rasa nasionalisme untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita dapatkan. Yang nggak menghiraukan seluruh masyarakat Surabaya, santri-santri nggak menghiraukan walaupun ada seruan ultimatum semacam itu. Akhirnya pecahlah pertempuran besoknya yang disebut dengan 10 November yang dipimpin oleh Bung Tomo. Kala itu dalam sejarah yang saya baca, sebelum Bung Tomo memimpin peperangan 10 November itu juga minta restu kepada Mbah Hashim. Dengan pekikan Allahu Akbar itu yang terkenal di Hotel Yamato, merobek merah putih biru kan begitu sejarahnya itu. Jadi kalau ditanya apa yang menjadi kekuatan dahsyat santri bagi saya yang dipimpin oleh Mbah Hashim melalui resolusi jihad, sehingga nggak ada takut kira-kira kayak gitu. Karena jelas ketika kita ikut berperang mempertahankan kemerdekaan, hubul wato minal iman, syahid. Nah, itulah yang saya katakan ada nilai moral dan ada nilai kebangsaan atau nilai nasionalisme. Oleh karenanya saya tadi mengatakan tidak akan ada 10 November tanpa Hari Santri, tanpa resolusi jihad. Yang kemudian sejak tahun 2011 sebenarnya, 2010 sebenarnya PKB berjuang bagaimana bisanya 22 Oktober itu diakui oleh negara sebagai Hari Santri Nasional. Alhamdulillah baru tahun 2015 legalisasi itu diberikan, sehingga sampai saat ini setiap tanggal 22 Oktober pasti kita merayakan para santri, Nahdlatul Ulama, para umat Islam untuk itu. Itu sebagai bentuk penghargaan yang wajib bagi negara terhadap perjuangan yang begitu dahsyat. Yang kedua tadi saya sampaikan, tidak akan ada NKRI tanpa adanya santri, yaitu tadi ada Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah tadi itu. TKR baru dibentuk 5 Oktober 45, sebelumnya sudah ada laskar-laskar tadi itu. Oleh karenanya laskar ini adalah sebagai embrio dari kekuatan pertahanan keamanan Indonesia sebagai salah satu pilar kekuatan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Gitu. Iya Mbak. Makanya kan pihak sekutu itu Awais Malam itu berani kan, memprediksikan hanya 3 hari. Karena dia berhitungnya dari kekuatan tentara. Kekuatan teknologi perangnya. Mereka nggak berhitung ada faktor santri. Ya, betul. Yang begitu dahsyat bisa digerakkan karena resolusi jihad itu. Nah, saya juga setuju Mbak, kalau jenengan tadi di awal-awal bilang kan, waktu kita zaman sekolah tuh nggak pernah tahu kita kan. Betul. Resolusi jihad, nggak pernah tahu kalau ada santri yang berjuang. Kita cuma tahu tuh sosok Bung Tomo gitu kan. Nah, betul. Akhirnya mungkin setelah ada reformasi itu pun juga belum butuh waktu. Betul, saya baru ingat ya 2010 itu kan. 2011 itu PKB yang menginisiasi ya kan. Sampai kemudian saya masih ingat setelah kita napak tilas resolusi jihad tadi itu 2 tahun kalau nggak salah kita melakukan berturut-turut. Kita memproduk bekerja sama dengan ini Sinema TV. Sinema
film Salim Sarja yang memunculkan film Sang Kiai. Inti dari Sang Kiai itu kan menjelaskan sejarah bahwa di situ ada santri, di situ ada Mbah Hasim, di situ ada pondok pesantren yang berjuang untuk kemerdekaan dan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Inti dari film Sang Kiai itu kan itu. Dan itu adalah inisiasi dari kami, teman-teman fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang akhirnya itu salah satu variabel juga sih. Pemerintah mau mengakui itu di tahun 2015 sampai sekarang ini. Ya. Ya sebelumnya ya tidak ada legitimasi Mbak. Sama sekali. Sebelumnya. Sama sekali. Saya juga ingat waktu Pak Halim Iskandar tuh masih ketua DPD Jatim, beliau banyak bicara tentang resolusi jihad. Beliau juga berharap resolusi jihad ini masuk di dalam kurikulum gitu biar generasi muda ya menjadi ruhul jihad ya, termotivasi untuk cinta tanah air, apalagi di era saat ini, era digitalisasi. Era digitalisasi ini kan plus minus, transformasi knowledge, transformasi segala hal itu kan semakin cepat ya, termasuk segala bentuk informasi antara hoax dengan benar. AI yang begitu dahsyatnya bisa dibuat ya, dikonstruk. Kecerdasan buatan ini semakin hari kan semakin merajalela. Maka kalau resolusi jihad itu dibumingkan kembali, namanya cinta tanah air, ya salah satu yang bisa kita lakukan yang sederhana aja. Jangan mudah share hal-hal yang berbau negatif, yang belum tentu kebenarannya. Itu kan bagian dari resolusi jihad sesungguhnya. Hari ini kan resolusi jihad berjuang pada negara itu kan bukan perang secara fisik, tapi ya perang narasi, karena perang proksi, proxy war kan, perang ekonomi, perang ideologi, perang politik. Sekarang kan begitu. Nah, salah satu bentuk ya itu tadi mengendalikan jari kita untuk hal-hal yang positif, misalnya kayak gitu. Itu penting menurut hemat saya. Jadi resolusi jihad versi era globalisasi, era digitalisasi ini kok asik akhirnya, ya kan? Ya, dibangkitkan kembali semangat berjuang untuk negara, berjuang untuk pemerintah. Ini dengan apa ya? Hari ini kondisinya kayak begini ya, ini yang harus dilakukan. Kalau jihad melawan penjajah. Jadi resolusi jihad perspektif digital kira-kira kayak gitulah. Iya, menarik Mbak, kekinian. Penting ini. Jadi ya alhamdulillah Mbak, hari ini kan peran santri kan sudah sangat diakui kan, dan bahkan perannya di pemerintahan, ya kan. Dulu kan santri itu kan hanya berdakwah gitu kan, hanya menjadi pemuka agama. Hari ini kan semua bidang sudah. Ya, ini salah satu bentuk penghargaan negara terhadap pondok pesantren dan santri, munculnya Undang-Undang Pondok Pesantren 18 tahun 2019. Lagi-lagi bukan karena saya PKB, tapi faktanya itu inisiasi dari teman-teman PKB loh ya. Ya, termasuk di Jawa Timur pun kita breakdown dalam bentuk regulasi perda penyelenggaraan pondok pesantren itu juga inisiasi dari fraksi Kebangkitan Bangsa. Nah, apa sih yang ada dalam undang-undang tersebut? Tidak lain adalah memberikan persamaan hak, kesetaraan antara pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan umum, di mana kala itu terhadap pondok pesantren salaf yang hanya mengkaji kitab tanpa melakukan sekolah secara formal tidak diakui Mas. Sehingga anak yang mondok salaf untuk bisa mengikuti jenjang berikutnya, maka mereka harus ikut UPARS, ujian persamaan, harus ikut paket
kejar paket. Dulu kan ada ya, ABC kan begitu. A tingkat dasar, B tingkat SMP, C tingkat SMA. Akibatnya apa? Ya anak pondok pesantren ijazahnya itu semacam grade-nya begitu ya, sedikit di bawah dari umum, akhirnya kan begitu. Padahal yang namanya anak santri itu kelebihannya luar biasa. Kalau anak umum bisa calistung, anak santri bisa mengaji, calistung dan ngaji, kira-kira kayak gitu kan kelebihannya. Kalau sekolah umum bisa calistung, anak pondok selain ngaji moralitas barangkali semakin lebih kuat lah, akhlak semakin lebih kuat, kira-kira kayak gitu. Walaupun tidak semua anak sekolah umum juga bukan berarti tidak punya akhlak, bukan. Saya sendiri juga nggak pernah mondok. Saya nggak pernah mondok, tapi saya mempunyai kewajiban, mempunyai aturan, Mas. Anak saya wajib hukumnya mondok, SMP, SMA itu wajib mondok. Untuk kuliah terserah, tapi SMP, SMA wajib mondok. Itu aturan untuk saya. Itu intermezzo saja ya. Kembali. Jadi di Undang-Undang Pondok Pesantren itu betul kata Mas Dadi bahwa fungsi pondok pesantren tidak hanya dua. Kalau dulu itu fungsi pendidikan dan fungsi dakwah. Makanya kalau orang pondokan, lulusan pondokan paling banter ya jadi KUA, mudin. Nah, itu stigma yang terbentuk kan begitu. Maka dengan undang-undang itu ada satu fungsi lagi namanya fungsi pemberdayaan masyarakat. Artinya di pondok pesantren itu sudah ada kurikulum yang memberikan penguatan bagaimana anak punya jiwa entrepreneurship. Sehingga lulusan pondok bisa jadi apapun. Nah, bisa jadi apapun. Ini mau jadi dokter oke, mau jadi pengusaha oke, mau jadi pendakwah oke, kira-kira kayak begitulah dengan undang-undang yang baru ini. Yang berikutnya kesetaraan tadi di awal tadi itu, bahwa dengan undang-undang ini terhadap santri yang mondok salaf itu tidak perlu mengikuti UPRES, tidak perlu mengikuti paket, karena sudah disetarakan dengan kalau mu'alimat misalnya SMP kayak begitulah, Ma'had Ali berarti perguruan tinggi sudah setara dengan itu. Jadi ilmu agama itu sudah dilegalisasi kesetaraannya oleh pemerintah melalui undang-undang itu. Hal yang lain, ketika ada undang-undang pondok pesantren, ada penguatan budgeting. Bahwa di dalam salah satu klausul pasal, pemerintah mempunyai kewajiban, baik pusat maupun daerah, untuk memberikan hak yang sama terhadap santri untuk mengenyam pondok pesantren. Kalau di umum ada namanya BOS. Kalau nasional ada BOSNAS, daerah BOSDA gitulah kira-kira. Maka di pondok pesantren ini ada namanya dana abadi. Jadi santri juga mempunyai hak yang sama karena mereka juga punya hak. Orang tuanya sama membayar pajak dan membayar pajak, kewajiban pajak. Inilah bentuk afirmasi pemerintah terhadap pondok pesantren yang memang saya melihat sampai detik ini ya belum maksimal sih. Makanya beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo memberikan dirjen khusus untuk pesantren. Saya bersyukur sekali berangkat dari tragedi Al-Khazini yang kemudian menurunkan tim terkait infrastruktur terhadap pondok-pondok yang santrinya di atas 1.000 yang bangunannya dirasa masih belum layak, pemerintah harus melakukan pendampingan bila perlu intervensi dibangunkan dan lain sebagainya. Saat ini masih diverifikasi dan 2 minggu kan nggak salah ya, 2 atau 3 minggu yang lalu pembentukan dirjen khusus untuk pondok pesantren. Pasti hari santri itu. Hari santri, maka saya berharap bahwa dengan dirjen khusus berarti ada lebih banyak lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap pondok untuk bisa melaksanakan 3 fungsi tadi, fungsi dakwah, fungsi pendidikan, dan fungsi pemberdayaan.
tanpa diskriminasi dengan pendidikan umum lainnya. Kalau itu dilakukan baik oleh pemerintah, semodern apapun, seglobal apapun, impact dari globalisasi itu kan degradasi moral. Tapi kalau pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pondok pesantren, akan ada balancing. Karena apa? Kekuatan moral akhlak itu kan antara pendidikan umum dengan pendidikan di pondok pesantren, so pasti lebih banyak pondok pesantren kan Mas? Iya, Maka ketika pondok pesantren ini mendapatkan intervensi afirmasi yang kuat dalam sisi finansial maupun dari kebijakan lain, maka akan banyak anak yang mondok sehingga akan ada perimbangan, tetap anak-anak kita terjaga moralitas, terjaga akhlaknya. Tapi sekali lagi bukan berarti saya menafikan sekolah umum tidak melakukan itu. Semuanya melakukan karena saat ini sejak beberapa waktu lalu, sejak Pak Jokowi, pendidikan kita ini kan berbasis karakter. Cuman kalau dibanding kekuatan akhlak moral, ya tetap masih lebih kuat di pondok pesantren. Padahal pembentukan karakter juga sudah semua bidang studi kan harus mengarah kepada pembentukan karakter. Cuman kalau lebih kuat mana ya pasti lebih kuat di pondok pesantren. Karena di pondok pesantren itu ada doa-doa kiai itu loh, itu juga itu juga menjadi penguat, yang menjadi pembeda dengan yang lainnya. Kalau gitu Mbak, sekarang tuh alumni pondok bisa langsung daftar Akpol bisa ya? Akpol, Akmil gitu. Daftar segalanya bisa. Bisa. Apa buktinya? Di beberapa sosial media kan ada anak yang tahfidz, daftar TNI karena melalui jalur khusus kehebatan tahfidz, jalur tahfidz. Dia TNI gratis. Ada. Anak saya juga dokter dari pondok pesantren. Iya. Artinya bukti hari ini santri udah ini ya. Bisa. Di mana-mana. Jadi apapun. Ya kira-kira kayak begitulah. Kalau dulu waktu 10 November ini kan santri kan berjuang mengusir penjajah, mempertahankan kemerdekaan. Hari ini berarti kan santri ini kan mengisi kemerdekaan perjuangannya. Nah, ini kan menarik nih yang tadi jenengan sampaikan tuh tentang hari ini resolusi jihadnya kan di era global. Di era global ya kan. Nah kayak kemarin itu kan sempat ada kan salah satu program TV yang memframing negatif tentang pondok pesantren itu. Yes, betul. Santri, tentang kiai, tentang iya, benar. Nah saya kira itu relevan tuh kata-kata panjenengan tuh. Artinya ya jihad untuk ini ya. Mengcounter framing negatif kan, karena selama ini kan santri ya cenderung diam gitu kan. Iya. Nah, karena jadi diperspektifkan yang negatif ya, padahal ada unsur ngalap barokah di situ. Ya. Jadi ketika ada santri yang ngawuloh kepada kiai, itu ya tidak sekedar hormat kepada guru, kepada kiai, tapi ngalap barokah ini yang perspektif orang itu berbeda-beda ya. Yang belum pernah mondok pasti melakukan menyatakan apa itu istilahnya terlalu perbudakan dan lain sebagainya. Tapi satu sisi kenapa kita tidak mengecam ketika ada cowok menghamba agar cintanya diterima oleh sang cewek, memberikan bunga dengan posisi di bawah itu loh yang kayak begini. Kenapa itu tidak ada yang memframing? Kan itu perbudakan juga, perbudakan cinta kira-kira kayak gitu. Sementara santri yang salaman mencium tangannya kiai itu dianggap perbudakan, dianggap ini kan tidak fair ya, tidak fair dengan kondisi yang ada. Maka resolusi jihad di era digital ini saya pikir itu. Saya pikir itu bagaimana kita menyampaikan hal sesungguhnya yang dan
tidak perlu melakukan framing negatif terhadap orang yang tidak sukai, yang menjadikan instabilitas nasional. Kejadian 25 September, peristiwa demo yang berbau anarkis, penjarahan kemarin, itu kan saya melihatnya kan juga ya karena framing media juga kan, yang dimainkan oleh pihak lain yang tidak ingin Indonesia kondusif. Nah, untuk menciptakan kesadaran terhadap itu kan butuh jihad-jihad tadi itu, menurut saya gitu. Artinya medan jihadnya ini sudah berpindah ya. Iya, tidak lagi secara fisik, betul. Tapi secara sesuai zamannya. Jadi jihad itu sesuai zamannya, kira-kira kayak gitu. Iya. Kalau jenengan sendiri harapannya terhadap santri di era kekinian apa nih? Ya, saya berharap karena santri ini bagian kekuatan anak bangsa yang mempunyai kualifikasi ganda, selain sebagai anak bangsa juga penguat moralitas, penguat moralitas, maka santri bisa lebih berkontribusi lagi, menunjukkan eksistensi dirinya di berbagai hal, di berbagai forum, di berbagai kondisi lah, untuk bisa menjadi pewarna agar peradaban bangsa yang berkarakter Islam, berkarakter kebangsaan ini terjaga. Hari ini eranya digitalisasi, saya berharap media-media agar ada keseimbangan framing negatif dengan hal-hal yang positif. Peran santri harus diunculkan di berbagai media dengan narasi-narasi positif, seruan-seruan yang membangun, ya. Apalagi eranya saat ini era milenial, bonus demografi sudah diawali tahun 2023 kemarin, dan nanti puncaknya tahun 32, maka santri harus berkiprah di situ. Menjadi pewarna digital lah, agar ada perimbangan. Ya, lain itu ya dengan undang-undang pondok pesantren yang hari ini fungsi pondok pesantren ada penguatan di pemberdayaan masyarakat. Saya berharap santri ya tidak hanya melulu untuk pendidikan dan keagamaan saja, tetapi juga bisa tumbuh menjadi jiwa-jiwa entrepreneur yang mampu mencukupi kebutuhannya lah, kira-kira kayak gitu, karena memang eranya era kompetisi, sehingga daya competitiveness santri ini juga harus dimiliki. Dan tentu pemerintah punya kewajiban di situ, bagaimana bisa memberikan afirmasi kebijakan untuk bisa melakukan penguatan kapasitas dan ruang yang sama antara santri dengan umumnya. Saya pikir itu sih. Jadi poinnya adalah menjadi pewarna, menjadi pewarna. Apalagi Jawa Timur ini ya, basis ya santri di Jawa Timur kalau dari datanya sih 7.000-an, Mas. 7.000-an. Terbesar ya di Indonesia. Ya, se-Indonesia sekitar 14.000-an. Ya hampir separuhnya ya dari Jawa Timur. Artinya ketika santri di Jawa Timur terutama ini bergerak untuk menjadi itu tadi pewarna positif, nah saya yakin Jawa Timur akan pesat kemajuannya, dan tentu stabilitas tetap
terjaga. Karena perekonomian ini kan linear dengan stabilitas, linear dengan keamanan. Ketika keamanan terjaga, stabilitas terjaga, investor akan mudah untuk bisa masuk karena ada kenyamanan, ada kepastian lah kira-kira untuk berusaha. Nah, santri bisa berperan di situ untuk menjaga stabilitas. Oke, Mbak. Ya. Mbak, ini kan gini ya, PKB kan kalau dari catatan kita nih, catatan sejarah ya kan, catatan jurnalistik ya kan, ini kan luar biasa nih perjuangannya untuk memperjuangkan legitimasi santri ya, yang sempat tereduksi kan oleh sejarah ya. Dimulai dari ini kirap resolusi jihad ya kan, terus narasi-narasi di media massa, terus akhirnya perjuangan di parlemen ya kan, memperjuangkan undang-undang pondok pesantren ya, terus mendorong akhirnya santri pemerintah menetapkan 22 Oktober kan sebagai hari santri. Iya. Kita ini kan pernah punya presiden santri nih, Mbak. Gus Dur kan, Kyai Abdurrahman. Sebagai politisi PKB, sampean masih yakin nggak akan ada santri yang nanti juga jadi pemimpin nasional, Mbak? Amat sangat yakin. Amat sangat yakin. Karena dari sisi kapasitas, santri itu sesungguhnya punya kapasitas ganda. Selain dia punya ilmu agama, selain mempunyai ilmu umum, dia punya ilmu agama yang langsung bisa menerapkan. Maka saya meyakini ketika menjadi decision maker, ada kesempurnaan kapasitas ini menjadi kekuatan tersendiri untuk bisa berlaku adil, untuk bisa berkebijakan lebih baik, lebih progresif, kira-kira kayak begitu. Saya yakin seyakin-yakinnya, dan itu ada, ya salah satunya bukan karena saya PKB, Gus Muhaimin, bukan karena beliau pimpinan saya, tapi fakta dari sisi kapasitas, dari sisi pengalaman teknokratnya, beberapa kali menteri, dari sisi kepemimpinannya, lama menjadi ketua partai, dari sisi kesantriannya juga cicit dari Yai Bisri Sansuri, salah satu pendiri NU. Artinya kan ada. Optimis saya. Optimis. Apalagi Gus Imin adalah didikan langsung dari Gus Dur, yang notabene adalah paman kan begitu. Sehingga saya optimis. Artinya itu pondok itu bukan cuman ini ya tempat belajar agama, tapi dia juga sebenarnya ini juga tempat di situ ada leadership ya. Praktek, ya menjadi praktekum segala hal menurut saya. Leadership ada di situ karena di pondok itu ada istilahnya di pondok itu dalam satu ruangan itu kan ada banyak nih, 20 anak, 25, dan pasti ada pimpinan dari seniornya. Nah, itu kan leadership yang secara langsung praktek untuk menjadi pemimpin kira-kira kayak gitu. Itu berlaku di pondok. Kalau sekolah umum kan enggak ada ya, paling banter hanya ketua kelas yang itu ya fungsinya seperti itu. Tapi kalau pondok pesantren ya 24 jam melakukan penjagaan, pembinaan, evaluator, mengawasi ya kira-kira kayak gitu. Jadi kan lebih komprehensif, lebih sempurna. Makanya saya kok yakin kalau kemudian backgroundnya ada santri itu dengan kapasitas ganda yang dimiliki ya lebih hebat lagi lah kira-kira kayak gitu. Tapi ya semuanya ya memang berpulang kepada masing-masing pribadi orang ya. Cuman
dengan melihat kapasitas yang lebih dari umum, begitu saya kok meyakini, optimis itu akan bisa terwujud kembali. Mohon doanya ya. Iya, kita doakan bersama Mbak. Sudah hampir 1 jam Mbak kita berbincang-bincang, banyak ya yang sudah kita perbincangkan kan tentang santri di era di era kemerdekaan, bagaimana peran santri ikut mempertahankan kemerdekaan, dan bagaimana peran santri di hari ini, dan bagaimana keyakinan Mbak Ani Maslahah bahwa next santri akan menjadi pemimpin nasional ya. Amin, amin, amin. Ya. Saya kira cukup, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.